Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita sungguh bersyukur bahwa hari ini kita dimungkinkan oleh Tuhan untuk kembali berjumpa dalam renungan pagi edisi Senin 6 Juni 2022. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami telah membuka hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ambil alih pikiran dan hati kami, agar firman ini dapat tertanam baik dalam hati pikiran kami dan dapat kami lakukan di sepanjang perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Nyatakanlah isi hati Tuhan kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat ke-11 yang berbunyi demikian. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Dusta versus kebenaran menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada orang yang ingin didustai atau dibohongi dalam hidupnya. Sekalipun sebagian berkata bahwa berdusta atau berbohong demi kebaikan, tetapi dusta tetaplah kesalahan yang bisa menyakiti orang lain, yang bisa berujung pada kehancuran, yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi dusta atau kebohongan ini bisa sangat berdampak tidak baik dalam hidup, bisa merusak persekutuan, baik dalam lingkup yang lebih kecil keluarga maupun dalam lingkup jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mengatakan cerita ini antara Ananias dan Safira adalah cerita yang sangat tragis. Mengapa? Karena menceritakan dua pasangan mati secara mendadak. Semua terjadi karena mereka telah mendustai, mereka telah membohongi Allah.
Peristiwa kematian mereka ini ada dalam kondisi gereja yang saat itu sedang berkembang, bertumbuh setelah pencurahan Roh Kudus. Gereja mula-mula waktu itu mencontohkan kasih kepada Tuhan dan sesama dengan menjual harta untuk dibagi-bagikan kepada sesama. Suasana hidup dalam kasih pada jemaat mula-mula ini masih sangat terasa, dan ini menjadi ciri khas gereja mula-mula. Ananias dan Safira juga didorong oleh rasa kebersamaan ini dan hendak menjual tanah dan berkomitmen untuk mempersembahkan hasilnya. Tetapi sayangnya Ananias bersepakat untuk berbuat jahat dan mendustai Allah. Dan Petrus yang dipenuhi oleh Roh mengetahui itu semua. Rasul Petrus ingatkan bahwa pemberian harta ini bukanlah program, bukan kewajiban atau keharusan. Jadi lebih baik mereka tidak memberi daripada mereka memberi, tetapi mereka tidak tulus, mereka tidak ikhlas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sebagai pengikut Tuhan harus menjauhi hal-hal yang mendustai Allah. Apa yang dialami Ananias dan Safira ini menunjukkan keadilannya, keadilan Tuhan dengan menghukum mereka dan menunjukkan bahwa Allah tak pernah berkompromi dengan dosa. Peristiwa kematian Ananias dan Safira juga menunjukkan bahwa jangan pernah mempermainkan Allah, membohongi dan mendustai Allah, tetapi hormatilah Allah dalam hidupmu. Kita juga diingatkan bahwa apapun yang kita berikan kepada Tuhan dan sesama, biarlah itu didasari oleh hati yang murni dan tulus. Jangan berbuat baik, jangan melayani Tuhan dengan setengah hati, atau karena ingin terlihat baik dari orang-orang di sekitar, sehingga kita membungkus dusta dengan tindakan-tindakan yang baik itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hiduplah dalam kebenaran yang menuntun kita pada hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam Tuhan. Jangan biarkan iblis menguasai hati, tetapi biarlah Roh Kudus yang berkuasa menuntun kita dalam kebenaran untuk hidup dalam persekutuan jemaat Tuhan yang sehati, yang sejiwa dalam kasih Kristus. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Saat ini kami bersyukur Tuhan karena kami dimungkinkan oleh Tuhan untuk merasakan kehadiran-Mu melalui firman yang kami renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, yang akan memungkinkan kami untuk terus menghidupi setiap perkataan-perkataan-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu juga yang akan terus memulihkan hidup setiap umat-Mu. Bagi umat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan terus menguatkan mereka di dalam mereka menantikan pemulihan dari Tuhan, meneguhkan iman mereka, iman yang tahu untuk bersabar, iman yang tahu untuk berharap kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka. Tuhan juga yang akan pulihkan keadaan mereka. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu mereka akan dihibur, akan dikuatkan oleh Tuhan. Setiap ketakutan, kegelisahan lenyap karena Kristus hadir di tengah-tengah keluarga. Setiap umat-Mu yang dalam perjuangannya masing-masing, dalam setiap usaha, pekerjaan, pergumulan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyatakan kuasa dan keajaiban-Mu dalam hidup mereka, sehingga apapun yang mereka hadapi saat ini, mereka dapat melaluinya dengan penuh
sukacita. Apapun yang dikerjakan saat ini, semua dapat berhasil karena Tuhan yang menolong. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa bagi negara kami, Indonesia. Engkau juga yang hadir memulihkan negara kami ini dengan pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh umat-Mu. Ancaman-ancaman teroris yang masih membayangi, kesenjangan sosial yang sungguh masih terasa, ketidakadilan yang masih banyak dirasakan oleh rakyat-rakyat kecil, dan banyak umat-Mu yang menjadi korban kekerasan. Pulihkanlah ya Tuhan, angkat mereka dari kebingungan, dari ketakutan dan keterpurukan mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Engkau yang akan memberkati mereka. Engkau juga yang akan terus menuntun kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, sehingga mereka belajar untuk terus bersyukur dalam hidup. Ya Tuhan kami, inilah kami Tuhan dengan segala keberadaan hidup kami. Terimalah doa kami karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.